Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS dan kedinasan tahun 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal TWK Full Penalaran sebagai bagian dari persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS dan kedinasan tahun 2024. Namun sebelum kita bahas soal TWK Full Penalaran, jadi dalam proses seleksi SKD CPNS kedinasan tahun 2024, khususnya hari pertama, teman-teman, hal yang menjadi soal tersulit masih soal TWK, di mana banyak di antara peserta SKD kedinasan yang belum memenuhi ambang batas untuk submateri TWK. Maka dari itu, teman-teman harus belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, khususnya materi TWK full penalaran. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita coba bahas soal tugas pada video kami sebelumnya. Di mana pada soal tugas pada video kami sebelumnya berkaitan dengan soal nomor 26, kami sudah bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan negara itu berkewajiban memberikan jaminan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama. Adanya kewajiban tersebut memberikan penjelasan bahwa apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon terkait dengan soal tugas pada video kami sebelumnya ini, di mana mayoritas jawaban dari teman-teman adalah dua opsi. Yang pertama, opsi yang C dan opsi yang E. Berkaitan dengan negara memberikan jaminan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama masing-masing, yang kita gunakan acuan secara konsep dan secara yuridis itu adalah pasal 29, teman-teman. Kalau kita cermati opsi yang C, kewajiban pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan hak atas kebutuhan warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Tetapi kalau opsi yang E, di mana dinyatakan bahwa penyelenggaraan negara harus memperhatikan hak-hak warga negara untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi tingkat kemiriban teman-teman antara opsi yang C dan opsi yang E cukup tinggi. Tetapi yang membedakan itu adalah di bagian terakhir dari opsi yang E. Jadi diberikan penjelasan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi kita gunakan acuannya adalah pasal 29. Bahwa negara itu memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi ini yang kita gunakan sebagai acuan dalam menjawab adanya kewajiban tersebut memberikan penjelasan bahwa begitu teman-teman. Jadi kewajiban ini memberikan implikasi bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan negara, tetapi juga harus memberikan jaminan dan perlindungan hak warga negara termasuk hak dalam menjalankan ajaran agama. Jadi yang paling mendekati berdasarkan pasal 29 adalah opsi yang C, teman-teman ya. Sekali lagi, opsi yang bertepat adalah opsi yang C. Selamat kepada teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 27. Di soal nomor 27 ini, tingkat kesulitannya cukup tinggi, tetapi narasi soalnya sangat singkat. Maka dari itu, teman-teman harus berhati-hati dan mencermati dengan baik apa yang menjadi esensi dari soal tersebut. Dinyatakan bahwa dalam rangka mengakomodasi aspirasi atau kepentingan daerah berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, teman-teman, atau DPD yang memiliki kewenangan untuk jadi inti pertanyaan soal nomor 27 ini apa yang menjadi kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban terbaik. Tetapi berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kita cermati dari kata kewenangan pertamanya. Apakah opsi yang A membatalkan undang-undang? Ataukah opsi yang B
mengajukan uji material undang-undang, ataukah mengesahkan rancangan undang-undang, ataukah opsi yang D, melaksanakan undang-undang, ataukah opsi yang E, mengajukan rancangan undang-undang. Jadi kalau narasi bagian akhir itu sama, berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, termasuk penggabungan daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga negara yang baru, di mana pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan kita untuk membentuk suatu lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat. Inilah lembaga legislatif, teman-teman. Kalau membatalkan undang-undang, lebih kepada konteksnya adalah judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Kalau opsi yang B, mengajukan uji material, itu juga tidak berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Itu bisa dari berbagai kalangan untuk mengajukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Kalau opsi yang C, mengesahkan rancangan undang-undang, itu adalah Presiden Republik Indonesia. Begitu juga untuk melaksanakan undang-undang. Karena yang kita gunakan sebagai acuan termuat di pasal 22D, teman-teman. Jadi, fungsi dan kewenangan DPD paling utama adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan termasuk pemekaran penggabungan daerah, teman-teman. Maka dari itu, soal nomor 27, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Jadi, kata kuncinya adalah mengajukan rancangan undang-undang. Jadi, fungsi legislasi. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 28. Masih berkaitan dengan pilar negara. Menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki sifat dan yang bersifat inklusif dan adaptif, teman-teman. Nilai-nilai yang terkandung dalamnya dapat diaplikasikan secara luas dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan fleksibilitas ideologinya, Pancasila mampu menjadi acuan bagi pembentukan kebijakan dan hukum yang relevan dalam konteks hal tersebut, menciptakan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang beragam, teman-teman. Maka dari itu, Pancasila akan berdasarkan konteks dari fleksibilitas, kemudian yang menjadi persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang beragam, teman-teman, kita gunakan acuan dari 3 nilai Pancasila. Dan nilai dasar, instrumental, dan praksis. Termasuk dimensi dari Pancasila yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau dimensi fleksibilitas, teman-teman. Maka dari itu, Pancasila akan, apakah opsi yang A, B, C, D, ke opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban terbaik. Kalau kita cermati, opsi yang A mempertahankan kekakuan ideologinya sehingga tidak memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Sekali lagi, kalau opsi yang A, Pancasila tidak bersifat kaku, teman-teman ya, tapi bersifat fleksibilitas, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Kemudian kalau opsi yang B, mengutamakan keleluasaan dan kompromi terhadap nilai-nilai dasar ideologi besar dunia. Sekali lagi, walaupun ada keleluasaan dan kompromi ya, artinya mendukung terhadap nilai-nilai dasar ideologi besar dunia. Baik itu ideologi liberal, kapitalisme, termasuk ideologi komunis sosialis. Jadi sekali lagi, Pancasila tidak mendukung atau cenderung kepada dua ideologi besar tersebut, tetapi memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adalah ideologi Pancasila berdasarkan karakteristik dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sehingga opsi yang B, teman-teman, bukan menjadi jawaban terbaik. Berikutnya, opsi yang C, mendorong masyarakat untuk tetap statis dan tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman. Ini juga mengkhianati dari dimensi fleksibilitas karena statis dan tidak berubah, teman-teman. Kemudian opsi yang D, menjamin bahwa nilai-nilai dasar tidak akan pernah berubah meskipun tuntutan zaman berubah. Secara konsep dan teoritik, teman-teman, dari 3 nilai yang termuat dalam Pancasila, baik itu nilai dasar, instrumental, dan praksis, yang tidak dapat dirubah adalah nilai dasarnya atau nilai fundamentalnya. Tetapi untuk nilai instrumental dan praksis itu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sehingga opsi yang D
bagaimana nilai dasar tidak akan pernah berubah meskipun dunia zaman berubah. Ya, inilah hal yang tepat, teman-teman. Karena yang termasuk nilai dasar itu adalah nilai-nilai Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itulah nilai dasar yang tidak dapat kita rubah. Kalau merubah itu sama dengan merubah dasar negara kita, teman-teman. Kalau opsi yang E, membuat masyarakat terpinggir kalau tidak mampu beradaptasi dengan nilai-nilai ideologi. Itu juga kurang tepat. Ini soal tipenya penalaran, teman-teman ya, di mana tingkat kemiripannya sangat tinggi. Sekali lagi, yang tidak dapat dirubah adalah nilai dasar itu menjadi acuan kita menemukan jawaban terbaik. Sehingga opsi yang tepat, sekali lagi, opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 29. Dinyatakan bahwa Bung Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang secara instan memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Jadi secara instan ya. Jadi sangat concern, sangat mendukung perjuangan dan pembangunan Indonesia. Semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Inti pertanyaan soal nomor 29, teman-teman, bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi, itu adalah menjadi inti pertanyaan yang menjadi clue untuk kita menemukan jawaban terbaik. Silahkan teman-teman dipilih yang mana sekiranya opsi yang paling tepat. Karena opsi A sampai dengan opsi yang E itu bernarasi baik atau positif semua. Tapi kita fokus pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau opsi yang A, memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan negara-negara berkembang, ini lebih kepada ekonomi, termasuk kerjasama internasional atau politik luar negeri, teman-teman. Ini kurang tepat. Termasuk opsi yang B, memainkan peran kunci dalam memimpin gerakan nasionalis untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda. Ini juga berkaitan dengan upaya politik untuk meraih kemerdekaan. Kemudian opsi yang C, menjadi wakil Indonesia pertama atau menjadi wakil presiden Indonesia pertama dan bekerjasama dengan Soekarno untuk mengembangkan fondasi politik, ekonomi, dan sosial negara yang baru merdeka. Ini juga tidak fokus kepada pendidikan ya, karena sudah ada bagian politik, ekonomi, dan sosial itu sendiri, teman-teman. Kalau opsi yang D, Hatta memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia melalui pendidikan dan tulisan-tulisannya. Ini sudah sangat jelas, teman-teman, berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi berkaitan dengan pendidikan. Opsi yang E, ini juga berkaitan dengan ekonomi. Sehingga, teman-teman, opsi yang paling tepat, karena memang Muhammad Hatta adalah seorang intelektual dan pemikir yang sangat aktif menulis, termasuk juga bergerak di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka opsi yang tepat adalah opsi yang D. Baik, teman-teman, kita sudah masuk kepada soal terakhir pada video kali ini. Seperti biasa, kami mengajak dan mengundang teman-teman yang ikut dalam proses seleksi CPNS, termasuk juga seleksi kedinasan tahun 2024. Jadi untuk menjawab soal terakhir ini, soal nomor 30 sebagai soal tugas, yang mana sekiranya berkaitan dengan menjaga hubungan antar masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Jadi kaitan sikap nasionalisme yang dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah opsi yang A, B, C, D, ke opsi yang E. Silahkan berikan jawaban terbaik pada kolom komentar. Disertai juga dengan alasan yang paling lengkap, teman-teman. Baik, itu tadi berkaitan dengan pembahasan soal TWK Pool penalaran, termasuk soal tugas yang kami berikan. Sekali lagi tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like, kemudian share video ini sehingga banyak peserta, termasuk beberapa video ini yang kami rekomendasikan untuk peserta sekolah kedinasan tahun 2024 yang akan mengikuti SKD tahun 2024 ini. Jadi tetap semangat, semoga dilancarkan untuk tes SKD kedinasan maupun CPNS tahun 2024. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.